Halo semuanya, selamat datang di Bootcamp UI UX week ke-6. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai design thinking pada tahap ideate. Untuk materinya pada hari ini kita akan belajar mengenai apa sih itu ideate. Kita akan memanfaatkan data yang didapat pada saat define, crazy egg, wireframe, mood boarding, UI design, dan juga penggunaan demo Figma secara singkat. Mungkin kita juga akan melakukan desain bareng gitu. Next. Nah, yang pertama-tama ideate. Kan 2 minggu sebelumnya kan udah belajar mengenai tahap empathize, define, dan sekarang kita akan masuk ke tahap ideate. Nah, tahap ideate itu apa sih? Tahap ideate sesuai dengan namanya nih, yang ada bentuk bola lampu, dan juga namanya ideate yang berarti proses ini tuh akan melakukan generate ideas. Generate ideas ini bisa dengan berbagai macam cara, misalnya brainstorming bersama dengan tim, dan juga memanfaatkan data yang didapat pada saat proses empathize dan juga define. Pada proses ideate ini ada beberapa langkah juga nih yang biasa kita lakukan, seperti ya kita merumuskan berbagai macam solusi yang sudah kita tentukan dengan memanfaatkan data yang sudah kita dapat pada saat proses define. Dan pada proses ideate ini kita juga mulai nih menentukan mulai membuat desain yang mulai dari pembuatan sketching, wireframe, dan juga UI desainnya seperti itu. Mungkin biar lebih detail, kita langsung masuk aja nih gimana sih cara kita melakukan ideate. Nah, yang pertama-tama karena sebelum tahap ideate kan kalian ada melakukan tahap define nih, dimana tahap define tuh kalian berusaha untuk memahami masalah utama yang dialami oleh user tuh apa saja, dan juga kalian juga udah dapat nih kayak data-datain data-data kira-kira apa sih permasalahan utama yang bisa kita selesaiin gitu, buat kita solve masalah utama yang bisa kita solve gitu. Nah, salah satu teknik untuk memanfaatkan define itu kan ada salah satu metode yang bernama affinity mapping. Nah, affinity mapping ini merupakan sebuah metode yang dilakukan pada saat dapat define untuk mengetahui problem utama yang dirasakan oleh user. Nah, pada saat proses ideate ini, kenapa sih affinity mapping ini perlu dilakukan juga? Karena pada saat proses ideate, affinity mapping ini membantu untuk merumuskan solusi-solusi apa saja yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan user dengan mengurutkan prioritas kepentingannya. Mungkin bisa dilihat nih kayak gambar di samping. Ini adalah contoh dari affinity mapping. Affinity mapping ini kayak membantu kita nih, misalnya pada kasus kemarin pada saat kasus empathize juga define, kalian bikin aplikasi mengenai belajar bahasa asing. Nah, ketika belajar bahasa asing tuh apa saja sih masalah yang dialami oleh user? Misalnya susah gitu, susah menentukan pengen belajar bahasa apa, terus gak ada teman buat belajar, terus ya ada masalah-masalah lainnya. Nah, itu kan masalah-masalahnya bisa kalian masukin di dalam sticky note dalam sini. Nah, ini dari masing-masing masalah itu kalian juga kategori ini kira-kira masalah yang mirip yang mana sih. Misalnya masalah dalam kesulitan belajar. Masalah dalam kesulitan belajar tuh apa sih? Misalnya masalah dalam kesulitan belajar misalnya gak ada teman, terus susah buat belajarnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi pada saat affinity mapping ini benar-benar tujuannya buat merumuskan masalah-masalah besar ada apa saja. Nah, tapi pada saat ideate ini kita memanfaatkan kembali nih data-data yang sudah kita dapatkan pada saat ideate, karena pada saat proses define kan kita udah menentukan nih kira-kira apa aja masalah yang dialaminya, dan juga kita udah mengkategorisasi masing-masing masalahnya. Nah, pada saat proses ideate ini kita tinggal menentukan aja nih prioritas kepentingan masalah yang harus kita selesaikan gitu, kira-kira yang mana aja. Nah, pada saat proses melakukan affinity mapping inilah biasanya kita melakukan brainstorming. Brainstorming itu apa sih? Mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu, brainstorming itu merupakan sebuah proses di mana kita itu berdiskusi bareng-bareng dengan teman. Mungkin teman-teman juga udah sering nih melakukan brainstorming dengan teman ketika pada saat melakukan kerja kelompok untuk mendiskusikan kira-kira pembagian tugasnya kalian seperti apa, dan juga merumuskan masalah yang pengen kalian selesaiin gitu di tugas-tugas kalian gitu. Kurang lebih pada saat proses di idea ini juga sama gitu, proses brainstormingnya, cuman ya prioritasnya kali ini ya memang lebih berfokus untuk menyelesaikan masalah user dengan memanfaatkan data yang sudah kalian dapatkan pada saat proses
pada saat proses define seperti itu. Nah, ada beberapa tools juga nih yang bisa kalian manfaatkan untuk melakukan affinity mapping. Mungkin udah didemonstrasikan juga nih pada saat proses empathize dan juga define, yaitu bisa dengan menggunakan FigJam, Miro, dan juga ataupun InVision. Cuman kalau dari aku lebih merekomendasikan FigJam dan Miro, karena FigJam dan Miro ini emang benar-benar enak banget lah kalau misalnya untuk melakukan kolaborasi bersama dengan tim gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, kita akan membahas nih tentang Crazy Egg. Crazy Egg, mungkin kalian bertanya-tanya nih, Crazy Egg itu apa sih? Nah, Crazy Egg ini merupakan sebuah metode yang membantu untuk menentukan gambaran desain yang bisa menyelesaikan permasalahan user dari data yang didapatkan melalui affinity mapping. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan Crazy Egg? Karena pada saat tahapan affinity mapping ini kan kalian udah menentukan nih kira-kira list solusi apa sih yang mau kita selesaikan, prioritas solusi apa sih yang masalah user apa yang pengen kita selesaikan, dan kira-kira apakah masalah itu penting gitu buat kita selesaikan. Nah, itu kan udah kalian tentukan nih pada saat affinity mapping melalui kategorisasi yang sudah kalian lakukan. Nah, selanjutnya karena sudah mendapatkan list-list solusi tadi, ya udah deh, kita tinggal masuk untuk menentukan Crazy Egg. Dari list-list solusi tersebut kita coba nih bikin desainnya, atau mungkin gambaran desain yang bisa menyelesaikan permasalahan user itu seperti apa sih bentuknya. Nah, ini salah satu teknik metode ya dengan melakukan Crazy Egg. Crazy Egg ini sendiri merupakan sebuah teknik untuk melakukan sketching. Jadi Crazy Egg ini benar-benar simple aturannya. Kalian cuma perlu menyiapkan kertas dan juga pena atau mungkin pensil. Terus kertas tersebut kalian bagi menjadi 8 bagian seperti contohnya pada gambar ini. Kalian bagi menjadi 8 bagian, lalu kalian menyiapkan timer bersama dengan teman-teman kalian selama 8 menit. Nah, jika timernya sudah mulai, udah deh, kalian tinggal mulai membuat Crazy Egg dari masing-masing kotak-kotaknya ini. Kotak-kotak ini apa sih? Kotak-kotak ini merupakan desain-desain yang akan kalian buat selama kalian membuat proses desain nanti. Jadi pada saat proses sketching ini ya kalian membuat solusi-solusi yang sudah kalian tentukan pada saat kategorisasi di affinity mapping ini. Kira-kira solusi apa sih yang bisa menyelesaikan masalah user? Misalnya pada saat belajar mengenai bahasa asing gitu. Kalian kan udah dapat nih list solusinya kira-kira apa aja yang bisa menyelesaikan permasalahan user. Misalnya mungkin karena user itu kesusahan buat cari teman, kita bisa nih kayak tambahin fitur bikin solusi dengan cara supaya user bisa cari teman untuk belajar bahasa asing gitu. Nah, ini kalian bikin aja nih desain supaya gimana sih cara supaya user itu bisa ketemu atau mungkin belajar dengan teman gitu, cari teman melalui aplikasi yang akan kalian buat nanti gitu. Nah, kira-kira list solusi lain udah deh, kalian tinggal gambarin aja per masing-masing di kertas dan pena yang udah kalian siapkan tadi. Untuk membuat sketching ini juga nggak perlu bagus-bagus banget ya, kalian nggak perlu jago gambar, kalian nggak perlu jago gambar lah. Kalian pokoknya tinggal, karena tujuan dari sketching ini ya kalian cuma perlu nyiapin layout nanti sebelum kalian masuk ke proses selanjutnya, yaitu membuat proses wireframe dan juga UI design nanti. Gimana sih nanti tampilan desainnya, supaya kan tujuan dari Crazy Egg ini juga mempermudah kalian nih mengkomunikasikan desain kalian kepada tim, supaya kalau misalnya desain kan nggak mungkin ya kita cuman ngawang-ngawang gitu, cuman ngejelasinnya kepada tim. Nah, inilah tujuannya dari si Crazy Egg ini, supaya menggambarkan lah kayak kira-kira pikiran ngawang-ngawang kita tuh bisa didemonstrasikan melalui tampilan sketching ini gitu. Ini mungkin penjelasan singkat mengenai Crazy Egg. Jadi Crazy Egg ini benar-benar ngebantu buat kita melakukan proses mendesain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah Crazy Egg ada apa lagi sih? Nah, setelah proses Crazy Egg ini sebenarnya kita masih lagi nih, karena pada saat Crazy Egg ini misalkan semua tim udah selesai melakukan Crazy Egg. Nah, pada saat Crazy Egg kita juga bisa nih melakukan dot voting. Tujuan dot voting ini apa sih? Dot voting ini dilakukan setelah semua tim atau orang menyelesaikan proses Crazy Egg dan menjelaskan apa yang sudah mereka buat dan mengapa mereka membuatnya seperti itu. Nah, tujuannya seperti yang udah aku mention tadi,
tadi kan tujuan kita mendesain membuat sketching ini supaya bisa mengkomunikasikan desain yang pengen kita buat atau solusi yang pengen kita buat ke teman-teman tim kita nih. Kayak gimana sih masing-masing? Kenapa kita bikin desainnya kayak gini? Kenapa kita desainnya kayak gini? Nah, nanti dari masing-masing setelah kita menjelaskan Nyari masing-masing ide desain yang kado udah kita Valentine. jelaskan, nah Bikin kepala kita melegat. tinggal bikin Tapi kalau udah kita tinggal jelasin aja nih ke tim-tim kita. Setelah kita jelasin, udah deh kan nanti masing-masing tim kan udah punya tuh versi-versi desainnya masing-masing. Nah, nanti kita tinggal voting aja deh. Tujuan dari voting ini sebenarnya buat apa sih? Tapi tujuan dari voting ini adalah untuk menentukan desain yang nantinya akan diimplementasi menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan user dalam bentuk UI design. Nah, jadi list-list yang sudah kalian voting ini kan sesuai dengan mana voting ya tujuan buat menentukan desain yang nanti kalian pengen nentuin nih untuk dibuat dalam bentuk wireframe dan juga UI desainnya seperti itu. Gitu. Nanti dari hasil door voting ini kita udah dapat nih kayak kira-kira um, desain yang pengen kita bentuk tuh kayak gimana gitu bentukannya. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya kalian masih kurang jelas tentang Crazy Egg atau mungkin um, penerapan Crazy Egg seperti apa sih, mungkin kalian bisa cari aja nih di YouTube atau mungkin di Google. Itu banyak banget artikel udah ngejelasin tentang prinsip Crazy Egg tuh gimana sih dan kenapa Crazy Egg tuh mau membantu dalam proses mendesain seperti itu. Nah, mungkin aku lanjut lagi ya buat proses selanjutnya nih. Setelah kita melakukan sketching, kita bisa langsung masuk ke proses membuat wireframe. Nah, wireframe ini apa sih? Wireframe ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses sketching atau Crazy Egg. Wireframe ini merupakan tahap yang cukup penting dalam proses mendesain karena membuat wireframe itu dapat membantu untuk menentukan layout dari desain sebelum masuk ke pembuatan UI desainnya. Nah, wireframe sendiri ini tujuannya simpel lah. Kalian tuh mengimplementasikan desain yang udah kalian bikin dari sketching tadi dalam bentuk tampilan yang lebih digital lah gitu. Karena wireframe ini kan kayak lebih jelas gitu, kayak udah kalian masukin tulisan dan juga layoutnya kurang lebih kayak gimana gitu. Jadi ya tujuan pembuatan wireframe ini supaya desain sketsa yang udah kalian bikin di pena dan kertas bisa kalian masukin nih dalam bentuk wireframe supaya lebih jelas gitu kira-kira desain yang bentuk kalian nanti bikin tuh bentukannya layoutnya kayak gimana, strukturnya kayak gimana, menu-menunya ada apa aja dan juga wireframe tujuannya supaya menjelaskan itu dan sebelum kita masuk ke proses UI design. Jadi tujuan dari wireframe ini sebenarnya benar-benar fokus untuk membuat layoutnya aja, membuat layout sebelum kita masuk ke UI design. Jadi ketika kita sudah masuk ke UI design, kita nggak perlu repot-repot lagi nih mikirin nanti warna mau gimana atau shadow-nya kayak gimana atau typography yang pengen kita pakai kayak gimana, icon yang dipakai pengen kayak gimana. Jadi ya tujuan dari wireframe-nya benar-benar fokus cuman untuk mikirin layout-nya aja. Kira-kira nanti gimana. Nanti urusan buat UI design ya tinggal pikirannya nanti aja gitu setelah kita masuk ke proses desainnya gitu. Ya ada beberapa rekomendasi tools yang bisa kalian gunain untuk bikin wireframe. Yang aku rekomendasiin bisa ada Whimsical, Balsamic dan juga Figma gitu. Ini kita next lagi ya buat masuk ke proses ini. Nah, kalau misalnya aku sendiri sebelum masuk ke proses desain, aku biasanya ngelakuin proses mood boarding dulu nih. Mood boarding itu apa sih? Mood boarding itu merupakan tahapan untuk mengumpulkan referensi UI design yang digunakan untuk membantu proses dalam membuat desain. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, jumlah referensi yang aku sarankan untuk membuat mood boarding ini berjumlah 3 sampai 5 referensi saja. Dengan karena kan misalnya tadi kan kita balik lagi ke case kita pengen buat aplikasi mengenai belajar bahasa asing. Nah, pada saat pengen belajar tentang mengenai bahasa asing itu kan pasti banyak tuh aplikasi-aplikasi yang udah. Mungkin kalian bisa nih coba mood boarding dulu nih kira-kira kalau misalnya tampilan dari aplikasi yang udah ada sekarang bentuk di sana kayak gimana sih? Mungkin apakah ada yang bisa kita lakukan benchmark atau mungkin ya kita analisa lah kira-kira flow-nya kayak gimana, prosesnya kayak gimana sih dalam proses pada saat membuat si mood boarding ini gitu. Ya, setelah kita dapetin macam-macam mood boarding ini, udah deh biasanya aku coba kumpul nih kira-kira apa aja sih komponen-komponen yang bisa kita lihat nih bisa kita implementasikan ke desain kita.
Untuk tujuan dalam sendiri memanfaatkan mood boarding ini, dalam proses melakukan mood boarding ini, untuk sebelum masuk ke proses UI design, kalian tuh bisa memanfaatkan metode yang namanya ATM. ATM mungkin kalian udah tahu ya, namanya amati, tiru, modifikasi. Jadi dari mood boarding udah kalian dapat, kalian dapat tuh masing-masingnya. Kalian bisa nih coba ATM kira-kira mungkin dari penggunaan warnanya, atau mungkin dari peletakannya, atau mungkin dari apapun lah yang bisa kalian tiru. Menurut kalian oke gitu kalau misalnya dimasukin ke desain kalian gitu. Ya sama mungkin kenapa sih aku cuman saranin 3 sampai referensi saja, 3 sampai 5 referensi saja karena ibaratnya ngedesain tuh kayak kayak kita lagi makan gitu. Kalau misalnya kedikitan ya nggak kenyang, kalau misalnya kebanyakan ya kekenyangan gitu, nanti bisa muntah. Jadi ibaratnya ya referensi itu ya cukup-cukup aja gitu. Jumlahnya makanya disarankan 3 sampai 5 aja itu udah cukup banget. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung lagi nih ke prosesnya, yaitu membuat si UI desainnya. UI design ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan setelah pembuatan wireframe, di mana pada proses UI design ini kita hanya perlu membuat komponen-komponen UI desainnya saja. Mungkin kalau misalnya kalian pengen belajar detail mengenai UI design, itu bisa aku saranin buat nonton video UI design yang pada materi UI introduction di week keempat seperti itu. Jadi di sana aku udah ngejelasin cukup detail lah mengenai komponen-komponen UI design itu apa aja, dan juga kenapa sih UI design itu penting untuk diimplementasikan dalam sebuah desain seperti itu. Nah, mungkin supaya lebih dapat gambaran gimana, ini kita langsung aja nih masuk ke demonstrasi penggunaan Figma, karena yang paling penting dari sebuah desain ya outputnya kan. Walaupun kita udah ngelakuin proses berbagai macam proses, ya tujuan yang paling penting ya outputnya, karena desain kita nantinya akan digunakan oleh user dan mereka yang akan menggunakannya. Jadi penting banget untuk membuat sebuah desain yang useful dari segi UI dan juga UX-nya seperti itu. Nah, untuk mungkin pada saat materinya aku nggak terlalu bahas Figma-nya terlalu detail lah. Mungkin kalau misalkan kalian pengen bahas Figma, belajar Figma lebih detail dan juga lebih dalam lagi tentang fitur-fiturnya, itu aku saranin bisa coba nonton aja nih dari dua YouTuber Indonesia. Itu ada namanya Kuku Aldi dan juga Haidetya. Nah, di Kuku Aldi ini kalian bisa belajar mengenai Figma, belajar mengenai demonstrasi Figma, terus belajar tentang tutorial UI design dan juga freelancing kalau misalkan kalian tertarik untuk freelance gitu di UI UX ini. Terus untuk Haidetya ini aku saranin bisa kalian belajar untuk fitur-fitur di Figma gitu yang lebih advance, lagi belajar mengenai auto layout, components, dan juga desain sistem. Seperti itu. Mungkin referensi belajar UI design lainnya udah aku cantumin juga nih di video week keempat mengenai tema UI introduction seperti itu. Nah, oh ya, mungkin pada saat ini aku coba jelasin lebih ke proses ngedesain yang aja nih. Tapi sebenarnya proses idea ini banyak banget sebenarnya harus kita lakuin. Bukan cuman dapatin data yang manfaatkan data pada proses UI design aja, tapi masih banyak banget proses yang sebenarnya bisa kita lakuin pada saat proses idea ini gitu. Mungkin tapi proses mengenai idea ini akan aku jelasin mungkin lebih ke study case aja. Nanti aku akan tunjukin setelah kita belajar Figma gitu. Nah, paling kita langsung aja nih buka Figma-nya. Untuk buka Figma sendiri ada dua opsi nih. Kalian bisa kunjungin aja websitenya ke figma.com. Figma.com harusnya tampilan kalau misalnya kalian belum login, itu harusnya tampilan login page kayak gini ya. Mungkin aku bisa contohin figma.com. Harusnya kalau kalian belum pernah bikin akun atau mungkin belum pernah coba Figma, harusnya tampilan kayak gini. Ini kalian tinggal bikin akun aja ya kalau misalnya kalian belum pernah pakai Figma gitu. Oh ya, sama mungkin aku bisa rekomendasiin karena kalian kan masih mahasiswa binus juga nih. Aku saranin kalian bisa coba aja Figma Education. Figma Education. Kenapa sih harus pakai Figma Education ini? Figma Education ini karena Figma Education ini ngebuat apa ya? Karena bisa kalian memanfaatkan fitur-fitur di Figma gitu. Fitur-fitur Figma kayak bisa menggunakan fitur premium lah yang di Figma ya. Gitu. Oh, maaf ya. Ya mungkin aku bisa langsung dari sini aja deh. Kita bisa Figma / education. Oh, nggak salah sih ini. Nah, ini.
Nah, ini kalian bisa aja nih ke figma.com/education, terus kalian daftarin aja nih email binus kalian. Karena dengan memanfaatkan Figma Education ini kalian bisa dapetin apa ya, fitur-fitur premium lah yang dari si Figma ini. Mungkin kalian kalau pengen lebih tahu fitur-fitur detail dari si Figma Education, kalian bisa baca nih detailnya dari si figma.com/education ini gitu. Oke, paling kita langsung masuk aja ke bikin Figma-nya. Nah, mungkin aku benar-benar jelasin dari basic aja ya, supaya kalian tahu juga nih kayak proses ngedesain gimana. Mungkin aku ngejelasinnya dari proses kita bikin file nih. Jadi kalau misalnya kalian masuk, kalian udah dapat nih kan tampilan bentuknya kayak gini. Nah, cara untuk membentuk filenya nih, kalian bisa klik aja nih new design file yang ada di sini. Klik aja new design file. Terus nanti kalian akan masuk ke artboard kosong kayak gini. Oh ya, pakai Figma tuh ada dua versi ya, kalian bisa dari websitenya atau mungkin pakai aplikasinya. Aku jujur lebih prefernya pakai dari aplikasi, mungkin karena biar lebih simpel, jadi tampilannya kita coba belajarnya dari pakai websitenya aja dulu ya gitu. Tapi harusnya dua-duanya sama sih, coba bedanya ya ini dari aplikasi dan juga satu lagi dari website seperti itu. Nah, untuk komponen-komponen Figma nya sendiri mungkin kita bisa namain nih. Misalnya ini untitled nih buat ngasih judul. Misalnya pertemuan week ke-6 bootcamp UI UX DSC gitu. ID nah dapat tuh udah. Terus buat komponen-komponen Figma mungkin aku jelasin dari basic ya. Ini yang menu Figma-nya, terus ini ada kursor, terus kalau misalkan kalian mau bikin kotak, kalian bisa klik aja nih mau pakai bikin bentuknya apa, dari rectangle, line, arrow dan segala macam gitu. Tinggal pakai juga mudah, kalian tinggal arrow ya sudah, tinggal tarik garis saja terus ada deh yang kebentuk arrow-nya gitu. Terus karena UI design itu kan hubungannya identik dengan aplikasi atau mungkin website gitu ya, atau mungkin ya bentuknya digital. Nah itu kita bisa lihat aja nih ke bagian milih lihat artboardnya. Artboard itu gimana sih cara lihatnya? Artboard itu kalian bisa lihatnya caranya dengan klik shortcut aja nih, klik A. Nanti akan lihat nih di bagian kanan menu kanannya akan banyak nih menu-menu dari artboardnya ada apa aja seperti itu. Mungkin supaya kita belajar lebih dapat lagi, aku langsung demo aja kali ya wireframe dan juga buat UI desainnya. Pada kesempatan kali ini aku mungkin akan jelasin tentang bikin dari segi websitenya gitu. Untuk dari segi websitenya kalian bisa pilih aja nih frame ke bagian menu desktop. Terus kalian pilih yang menu desktop. Nah, menu desktop. Nah, pada menu desktop ini ya ini namanya frame buat desktop itu. Nah, desktop ini misalnya aku bisa kasih nama dulu lah. Kasih nama ya tinggal double klik aja ya, kayak bisa. Double klik aja terus misalnya wireframe gitu. Nah, pada wireframe ini sebenarnya aku ada aturan nih sebenarnya sebelum ngedesain tuh biasanya aku pakai namanya fitur dari Figma ini namanya ada layout grid. Layout grid ini caranya kalian klik aja ke bagian kanan terus klik layout grid. Terus dari grid ini kalian klik kotak ini terus ganti gridnya menjadi kolom. Lalu ganti grid ini ukuran template-nya. Mungkin kita coba demonstrasi bareng-bareng. Grid ini count-nya 12 biasanya aku, terus margin-nya aku bikin 80, gutternya aku bikin 40. Nah, sip, udah jadi deh. Grid ini tujuannya apa sih? Grid ini tujuannya supaya buat ngebantu kita proses tuh lebih desain lebih mudah. Jadi kayak udah ada bantuan lah kalau misalnya kita ngedesain tuh kayak gimana bentukannya seperti itu. Lalu kalau misalnya dalam bentuk website, misalnya kalian perhatiin, mungkin kita bisa masuk ke website misalnya stripe.com. Stripe.com. Nah, dan jika kalian perhatiin di website Stripe, itu kalian lihat nih ada di bagian kiri kanan dari website Stripe nih kayak ada bagian yang kosong-kosong gitu kan ya. Kayak ada bagian kosong-kosong nih. Ya, ada bagian yang kosong. Nah, ini kirinya kosong, kanannya kosong, kiri kosong, kanan kosong. Nah, tujuannya kalau misalnya kalian lihat juga perhatiin yang grid ini kiri dan juga kanan yang ada di sini kosong juga kan. Nah, tujuan dari si layout grid ya sama gitu. Tujuan layout grid ya
supaya apa ya, kayak ngebatasi lah supaya kita tuh ngebikin desain itu dalam bentuk dibatasi dalam satu kotak dalam sini gitu. Mungkin kalau misalnya kalian anak computer science atau mungkin sudah belajar mengenai HTML, CSS atau JavaScript, ini ya Bootstrap, sorry, maksudnya Grid ini membantu kita buat proses ngedesain lah, supaya intinya biar kita lebih mudah lah dalam proses ngedesain seperti itu gitu. Ya itu kurang lebih kita menjelaskan tentang website. Dan kita coba langsung aja nih bikin wireframe bareng-bareng. Untuk wireframe-nya aku coba bikin layout desain dulu ya. Layout desainnya ini kita bikin aja nih, misalnya logo. Cara bikin logo ya aku bikin kotak aja pakai rectangle, shortcutnya R, terus shift aja, shift. Terus kita bikin misalnya ukuran logonya 32. Ini cara supaya si kotaknya supaya enggak, kalau misalnya kita putar nggak kayak gini, itu kalian klik ini aja yang di bagian kotak ini ada klik kayak icon link gitu, terus kalian klik aja gitu. Nah, misalnya kita ada logo kayak gini, terus di bagian menunya kita bikin nih menu navigasinya. Di menu navigasinya misalnya aku pengen bikin ini ada menu home. Oh ya, mungkin buat fontnya aku ganti juga nih, misalnya aku mau ganti jadi misalnya aku ganti jadi Nunito gitu misalnya. Nah, Nunito. Terus aku misalnya ganti jadi home. Cara buat aku biasanya duplikat menu ya. Cara duplikat tuh kalian bisa klik D atau mungkin kalian bisa klik Alt Shift, terus kalian geser aja nih. Misalnya home, terus ada about us, terus ada why us, dan juga contact us gitu misalnya. Contact us. Nah, cuman mungkin di bagian kotak aslinya aku pengen bikin supaya menunya itu kotak-kotak gitu, kayak bikin dalam bentuk button. Cara bikin dalam bentuk buttonnya kalian simpel aja sih, tinggal bikin rectangle aja, terus modern ke belakang bisa klik kanan aja, terus send to back, atau pakai shortcutnya yang kayak kurung kurawal gitu, kurung kurawal tutup. Nah itu, terus kalian caranya aku ada bisa manfaatin fitur di Figma juga nih, namanya tuh auto layout. Itu kalian bisa klik aja nih select dua-duanya, kotak sama si ini, pastiin juga ya kontak aslinya berada di depan si rectangle ini, supaya kalian tuh bisa manfaatin itu. Nah, terus kalian select aja, terus klik yang namanya auto layout atau shortcut shift A. Mungkin aku klik aja auto set. Nah, mungkin nggak kelihatan ya perbedaannya, cuman kalau misalnya kalian lihat yang hebatnya kayak gini. Yang hebatnya itu kalau misalnya tadi, mungkin aku coba contoh kalau misalnya pakai auto layout tuh enaknya kayak gini. Nah, mungkin kita atur dulu posisinya supaya kamu. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya kita mau ubah nih bentuknya kayak supaya kayak gini. Nah, itu kan lihat nih kayak ukuran bentuk teksnya tuh ngikutin dari si kotaknya. Sedangkan kalau misalnya tadi misalnya kita nggak pakai si auto layout ini, kita nggak pakai auto layout, misalnya kayak gini bentuk buttonnya, terus kita matiin si auto layoutnya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai auto layout, bentuknya kayak gini gitu. Kalau misalnya kita perbesar atau perkecil ya nggak akan ngikutin nih ke sana. Nah, itulah salah satu mengapa pakai auto layout, supaya bentuk desain itu mengikuti gitu dari yang udah kita bikin gitu. Nah, ini paling buat ukurannya kita coba bikinnya 12 gitu ya. Ini 12. Aku bikin hak contents, terus bisa 12. Ini 12. Ini bikin jadi hak contents saja. Terus ini misalnya aku bikinnya 32 misalnya. Kegedean, mungkin bikin 24. Nah, ini agak kegedean 12, aku bikin 8 aja deh. Nah, sip, jadi deh buttonnya gitu. Ini mungkin ya, ini kita bikin supaya 16 aja kali ya. Ini terserah kalian sih mau bikinnya, aku dari ya, pribadi aku aja makanya mau bikin kayak gitu. Ini aku tulisan aku bold misalnya, jadi semi bold. Terus ini tulisannya masih 12 nih, kita ganti aja jadi 16 ukuran font. 16, terus line height-nya kita ganti jadi 26 misalnya. 26. Udah deh, kita bikin teksnya jadi santai seperti itu.
Nah, terus kita juga bisa nih manfaatin fitur namanya auto layout juga buat si ini. Fitur auto layoutnya kita tinggal select lagi aja semuanya, terus klik shift A atau klik auto layout yang tadi udah aku mention. Klik shift A. Ini kalian select aja, terus klik shift A atau auto layout. Klik shift A. Nah, jadi deh auto layout. Terus kalian tinggal arahin aja dia supaya ke menunya ke tengah, ke samping. Terus kalian atur aja nih supaya misalnya aku pengen atur jarak antar barisnya tuh 40. Nah, udah deh. Yang antar barisnya udah jadi 40 gitu. Nah, terus aku pengen bikin juga supaya mungkin kita bisa tambahin menu lain kali ya. Y as, tambah satu lagi misalnya efek key atau review gitu. Oh ya, cara aku geser tadi mudahnya caranya tinggal klik shift terus arrow kiri atau kanan. Nah gitu. Nah udah dapat nih kan kayak bentuknya kayak gini. Udah deh, kita tinggal masukin aja ke bagian sini. Untuk bentuk darisannya kita select lagi nih, kita manfaatin lagi fitur dari sini namanya auto layout itu. Fitur dari auto layout tuh kita bikin klik namanya shift A atau auto layout lagi, klik sini. Nah terus kita atur supaya desainnya ke tengah. Nah pada kali ini kalau misalkan lihat tadi kan dari tadi kita bentuknya yang pack. Kalau misalnya kita bentuknya pack tapi ada kekurangan nih bentuknya kayak gini. Nah itu kalian lihat nih, masa kalau misalnya kita geser ke samping si kotak logo jadi hilang gitu kan, nggak mau ya kita kayak gitu. Nah tujuannya jadi kita bisa ganti aja nih, dari si pack itu kita ganti jadi space between. Nah perbedaan apa sih kalau misalnya kita space between? Kalau misalnya kita space between, lihat nih, kita geser kiri kanan ya, lihat nih. Nah yang logo yang kiri itu tetap di samping gitu. Kalau misalnya kita mau geser ke kanan juga nih, kalau misalnya kita geser ke kanan, nah ya dia tetap ke samping gitu loh, nggak berubah-berubah ukurannya. Nah gitu, itu tujuan dari supaya kita bikin space between. Nah terus kita atur juga nih jarak dari atas ke bawahnya. Supaya kamu lihat tadi ada ukuran-ukuran gitu, kalian bisa klik aja nih, klik namanya alt. Terus kalian lihat nih ada kayak ukuran jarak antara spasinya kayak gimana gitu, berapa jaraknya gitu. Nah ini kalian aku misalnya atur aja jarak antar atasnya 20 gitu, atas bawahnya gitu. Nah terus paling kita coba implementasi aja nih. Mungkin pada saat pertemuan 4 kalau misalnya kalian ngikutin, aku kan ada kasih desain juga nih ya, yang bentuk kalau nggak salah bentuknya kita coba aja deh. Kita coba lihat ke figma.com, aku lupa bentuk desain kayak gini. Bentuk desain itu kalau nggak salah kayak gini. Nah kalau misalnya kalian lihat juga desainnya yang waktu itu aku ada sempat di pertemuan keempat itu bentuknya kayak gini nih. Oh ya, cara kalau misalnya kalian pengen matiin si gridnya itu kalian bisa klik aja nih. Ada dua cara metodenya. Kalian bisa pakai shortcut Ctrl Shift 4 atau kalian bisa klik si landing page ini, terus bagian si layout gridnya kalian klik icon mata nih supaya ngilangin itu gitu. Nah kalau misalnya kalian lihat kan aku kemarin ada bikin di sana kayak gini. Mungkin kalian bisa, kalau misalkan belum coba ikutin, kalian bisa coba ikutin aja bentuk di sana supaya latihan dulu lah di sana kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau, nggak apa-apa, kita langsung latihan aja nih bareng-bareng di sini gitu. Kita coba bikin misalnya aplikasi buat belajar bahasa asing ya. Nah pada saat ini kita misalnya bikin aja nih, misalnya kita mau bikin tentang aplikasi bahasa asing. Aplikasi bahasa asing kita bikin aja di header misalnya learn, ini kalimatnya terserah kalian, aku bikin kalimatnya versi aku sendiri. Learn new language anywhere and anytime. Ini aku gedein mungkin fontnya jadi 80. Ini aku ganti supaya ya kurang ke samping. Ini aku bikin auto aja. Nah, terus kita geser aja nih tulisannya. Kita geser tulisannya. Mungkin kegedean 80, kita bikin jadi 64 mungkin ya.
Nah 64 aja deh kalau gitu. 72 mungkin, kalau 70 jadi 72 kegedean, 64 aja deh kalau 64 50 56 mungkin. Oke, 56 aja kalau gitu. Nah, udah nanti nih 56 misalnya. Terus kita bikin aja bikin ketebalan fontnya, misalnya aku pengen bentuknya jadi bold. Jadi bold. Terus kalau gitu kita bikin aja 64 misalnya. 64 kegedean kita bikin jadi 60 58 gitu kalau gitu. Learn new language anywhere and anytime. Tujuan dari grid-nya ini supaya kita ngebantu kita nih dalam proses desain. Misalnya aku pengen bentuk ini layoutnya jadi dua bagian gitu, antara si tulisan sama si gambarnya. Makanya kita tujuan dari si grid itu mempermudah kita buat ngedesainnya supaya bentuknya jadi bisa dibagi jadi dua bagian kayak ini gitu. Nah buat bold terus kita ganti misalnya jadi line height-nya aku ganti misalnya jadi 68 misalnya. 68 ke mepetan 72 aja deh. Nah gitu, mungkin kita auto gedein lagi. Nah kayak gini aja deh. Udah learn new language anywhere and anytime misalnya kayak gitu. Terus kita bikin subtitle juga nih. Subtitle kita misalnya ganti tulisannya jadi 20 aja deh. 20. Ini kita bikin auto. Terus kita bikin teksnya jadi regular. Terus kita bikin you can learn language very easy right now by using our application. Download now in Play Store or App Store for free. Nah ini kita ganti aja sesuai sama bentuk tulisannya kayak. Nah cakep. Terus kita ganti misal ukuran space ini jadi 30, kegedean 28 gitu. Nah sip, udah cakep. Terus udah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bikin namanya satu lagi tuh button ya. Si buttonnya kayak gini, kita ambil aja. Nah cara ngambil buttonnya tinggal copy paste aja, tinggal Ctrl C Ctrl V gitu. Terus kita ganti nih buttonnya. Misalnya buttonnya aku pengen bikin, ini mungkin karena buttonnya ada yang di tengah, kita bikin ukuran jadi lebih gede gitu ya. Kayak mungkin kita bikin panjang buttonnya supaya kita sesuai gitu sama dua kolom grid ini. Terus kita bikin ukuran atas bawah itu 16, bawahnya juga 16, bawahnya 16 juga gitu. Ini kenapa? Ini karena hak konteks. Oh ini karena masih 16, kita ganti. Terus kita ganti bisa 16. Oke sip, udah 16 semua. Paling kita ganti kontak asnya jadi apa ya, misalnya kita pengen download now misalnya gitu. Terus satu lagi misalnya kita bikin namanya tutorial. Ini kita bikin jadi pakai stroke aja, terus fillnya kita ganti jadi warna putih gitu. Nah jadi deh. Terus kita tinggal misalnya aku ganti pengen bikin supaya jaraknya 16 saja. Terus kalau misalnya ke bawah sini aku pengen jadi jaraknya cuman 40 aja gitu. Nah udah deh. Kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal grup aja. Misalnya kita tinggal grup, cara grupnya tinggal select aja semuanya, terus Ctrl G dan juga kasih namanya. Misalnya header gitu. Udah, misalnya learn new language anywhere and anytime gitu. Kita bikin ke tengah, terus
bikin misalnya jaraknya 180 aja, terus kita bikin gambarnya yang di samping. Nah, kita bikin gambarnya di samping. Gambarnya misalnya kayak gini aja deh, kita gambarnya gini. Nah, sip, cakep. Udah dapat misalnya gambarnya kayak gini, ya udah deh, jadi wireframe kita udah jadi gitu. Ini aku bikinnya yang versi singkatnya aja ya, buat yang wireframe. Paling kita langsung coba bikin versi yuk. Kita coba bikin versi 800 misalnya, 300. Kita bikin versi kita coba bikin UI desainnya. Cara buat UI desainnya kan tinggal duplicate aja nih, tinggal duplicate, udah deh. Nah, dapatkan duplicate, terus ganti namanya jadi si UI design gitu. Nah, terus kita ganti aja misalnya ini kan udah dapat nih. Oh ya, kalau misalnya aku tips warna, aku biasanya pakai warna itu enggak warna itu hitam pekat kayak gini. Kalau misalkan lihat warnanya hitam pekat banget kan, kayak warnanya 00. Kalau misalnya aku kasih warna tuh, aku select aja semuanya, terus 00 ini aku ganti jadi 141414 1414. Nah, ini referensi kalian aja sih. Aku pengen bikin supaya warna itu nggak terlalu hitam banget gitu. Nah, terus misalnya aku pengen warnanya tuh logonya misalnya logonya mungkin kalian bisa coba cari internet aja logo favorit kalian, atau mungkin cari pakai logo generator gitu. Mungkin buat logo aku coba pakai plugin aja, namanya tuh logo creator. Nah, di logo creator ini aku tinggal pilih aja salah satu logonya. Misalnya aku pengen random symbols ini, random symbols, terus mungkin apa ya, ini aja deh, ini aja bagus. Nah, udah deh, aku dapat logonya. Ini mungkin logonya bisa kalian coba cari aja di internet, atau ya sebebas kalian pengen logo apapun, bebas. Nah, paling kita coba kecil aja kayak ukuran tadi kan kalau nggak salah 32 ya. Ya udah deh, kita tinggal kecil aja dia 32 gitu. Nah, paling kita ganti aja, kita masukin ke sini. Nah, yang logonya ini kita ganti aja ini. Nah, cakep. Udah dapat logonya. Terus mungkin buat yang home active-nya kita kasih warna. Oh ya, cara ambil eyedropper tool ini kita pakai shortcut aja, pakai shortcut I, atau dari fill ini ambil si eyedropper gitu. Terus kalian tinggal ambil aja, misalnya aku pengen warna paling gelap gitu. Nah, jadi deh. Terus misalnya warna buttonnya juga, kalau gitu warna buttonnya aku pengen ubah juga. Warna buttonnya aku pengen ubah misalnya jadi warna yang paling gelap tadi. Warna yang paling gelap, terus aku ubah warna tulisnya jadi FFF, kasih border radius misalnya 8 gitu. Terus ya warna yang ini juga sama nih, kita tinggal ganti aja misalnya jadi warna biru, kita ambil warnanya, terus ganti tulisan jadi warna putih, terus kita kasih itunya jadi 8 misalnya. Mungkin kita juga kasih shadow juga nih, kita kasih shadow. Caranya kita mungkin bisa ekspor aja, pilih FX, terus habis pilih FX pilih yang menu drop shadow, terus kasih misalnya shadownya 16, terus misalnya aku kasih spreadnya itu -4 ya. Terus aku ganti warnanya jadi warna biru kayak gitu. Aku ganti opacity jadi 20,
Terus kita ganti aja misal hex, terus jadi HSL, dan ubah warna bisa jadi lebih gelap, misalnya 14 ya. Nah udah deh, jadi shadownya udah jadi. Itu buat yang ini kita sama, paling kita kasih border radius aja. Kita kasih border radiusnya 8 ya. Oh sorry, kita select border radius 8. Terus kita ubah warnanya. Cara ubah warnanya cepat tuh kalian tinggal ke selection color. Terus kalian terus nggak ganti aja nih selection color, terus ambil warna putih. Nah jadi deh gitu. Buat misalnya udah, terus kita tinggal masukin gambar nih. Buat gambar itu kalian bisa ambil aja nih dari itu bebas ya, kalian mau pakai gambar ilustrasi atau mungkin pakai gambar beneran gitu, gambar foto beneran. Mungkin kita bisa coba pakai dari StorySet ini. Pengen pakai ilustrasi. Nah ini kalian bisa coba aja cari di StorySet ini, terus kalian pilih warna ilustrasi favorit kalian yang mana, terus kalian pakai ini. Kalau dari aku sendiri, aku pakai shortcutnya aja, pakai plugin dari Figma. Itu namanya StorySet juga. Kita jadi tinggal lebih cepat gitu pakai. Terus buat warnanya, misalnya aku ambil dulu. Nah, terus aku ganti misalnya backgroundnya aku pengen jadi warnanya warna biru. Cakep. Terus kita pinggil, ini animasinya sederhana. Misalnya aku pengen cari tentang lore gitu ya. Tentang lore. Nah, mungkin aku suka yang ini nih. Mungkin aku udah pakai animasi yang ini aja gitu. Nah, dapat deh. Nah, paling gambar yang ini tadi kita ganti jadi si ilustrasi ini. Nah, buat nentuin ilustrasinya aku coba bentuknya kayak gini ya. Caranya ya sama sih kayak tadi. Kalian tentuin aja tadi hidupin prima Ctrl C4, terus udah deh tinggal masukin aja. Pasti masukin, cara supaya scale-nya kayak gini aja, tinggal klik ini aja yang constraint proportion, terus kalian ubah aja deh kecilin sesuai dengan ukuran grid yang pengen kalian tentuin. Gitu. Misalnya ukurannya pengen segini kali. Segini, mungkin sebesar grid ini. Sebesar grid ini. Nah, cakep. Dan udah dapat sih animasinya kayak gini. Ini kita 52, kita bikin 80. Nah, sip. Paling ini kita coba gedein aja deh. Kita gedein jadi 800 bisa. Set. Nah, jadi deh. Udah jadi deh UI desainnya. Paling supaya nggak terlalu polos-polos banget, kita coba kasih unsur-unsur blur gitu kali ya. Caranya mudah, caranya tinggal kalian bikin aja rectangle gitu pakai ellipse. Ellipse tuh bisa kalian bikin aja di sini. Ellipse atau shortcutnya O, terus kalian taruh di ujung sini. Kalian taruh di ujung sini. Terus pilih ke bagian effects, pilih bagian sini, terus kalian pilih shadownya tuh bikin layer blur. Nah, ini warnanya misalnya kita ganti dulu warna dari si ininya, aku bikin misalnya jadi warna biru ini deh bisa. Nah, biru ini, terus aku ganti layer blur, aku gedein jadi misalnya 300-an gitu. Jadi 300-an atau mungkin 500 gitu. Ya sebebas kalian lebih preferensi yang mana gitu. Atau aku kurang, mungkin aku coba warna biru ini. Biru atau ini 1000 gitu. Nah, dapat deh misalnya kayak gini. Nah, itu. Terus buat yang satu lagi misalnya di sini belum masuk. Nah, udah sip. Terus misalnya kita bikin lagi jadi ini kita taruh sini. Nah, cakep. Ini mungkin kita kecilin dan bikin
bikin jadi 500 gitu misalnya. Nah, cakep. Atau 800 gitu misalnya. Nah gitu, udah deh, jadi gitu. Mungkin kalian ngeliatnya masih terlalu polos ya, mungkin bisa kalian coba otak-atik lagi nih bentuknya supaya nanti lebih bagus tampilnya gimana gitu. Mungkin tapi lebih simpelnya kayak gini gitu. Kalau udah jadi deh UI design kalian buat tampilan landing page apa yang kalian mau bikin gitu. Udah paling dari aku. Oh ya, mungkin kita tambah ornamen dikit lagi deh supaya nggak terlalu monoton ya. Kita bikin ellipse aja misalnya. Kita bikin ellipse, terus ganti itu warna misalnya jadi si educationnya kita mainin saya kita masukin kita paling depan. Nah misalnya si education kita kayak gini, kita ganti warna misalnya jadi warna ini. Oh enggak, kalau usah deh. Oke deh, sip. Paling kayak gitu aja sih. UI di sana udah jadi sementara kayak gini gitu. Ini paling aku bikinnya coba yang simple lah gitu. Ini kalau misalkan pengen coba belajar lebih dalam lagi, bisa kalian coba eksplorasi sendiri aja buat UI design nanti kayak gimana gitu. Oke, paling materi tentang Ideate sampai sini aja. Kalau misalnya kalian pengen belajar lebih detail lagi ya, mungkin boleh coba nonton dari YouTube channel udah aku rekomendasiin tadi. Karena yang dari sini, yang 2 YouTube channel ini dari Koko Aldi dan juga Hey Detya ini udah lengkap banget ngasih penjelasan tentang Figma. Jadi kalian bisa nonton lebih detail dari sana kalau pengen belajar toolsnya dan juga belajar UI design tuh prinsip-prinsipnya gimana sih, cara membuat desain yang bagus dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin materi UI design sesi 6 tentang Ideate hari ini udah selesai, sampai sini aja. Paling jangan lupa aja aku reminder buat isi form kehadiran melalui link yang bisa kalian scan melalui scan barcode berikut ini atau menuju ke akses link ini ke bit.ly/dsckmg strip UIUX strip session 6 seperti itu. Kalau misalnya masih ada yang pengen tanya, boleh banget nanti PC aja ke aku ada di grup, tag aja misalnya ke Julio atau ya cari aja PC langsung juga boleh gitu. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak dan sekian dari aku. Terima kasih juga karena telah menonton sampai selesai. Terima kasih.